Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah berikan Excel-nya, ya ini teman-teman harus mulai mencari tahu ya, bagaimana caranya untuk mengetik data sendiri. Nampak mudah, tapi ini adalah salah satu yang membuat mahasiswa tidak lulus di ujian saya karena mengetik data itu salah. Terutama ketika kita mengetik ini spasi itu sangat berpengaruh. Jika informasi yang Anda terima semacam ini ya, lihat di sini tuh ada informasi baris dan juga kolom. Betul ya, jadi teman-teman tinggal letakkan. Ini nomor saya mau letakkan di mana? Di A1 kah? Tidak, karena ada informasinya di sini. Anda harus meletakkan informasinya di A4 supaya sama persis ya. Kalau perintahnya sama persis ya harus lakukan sama persis. Kemudian nomor order DB, kemudian strip. Ini 0 ya, bukan O. Ini 001, strip 1. Kemudian ini MC 001. Kemudian setelah strip 1 tidak ada spasi sama sekali. Jadi jangan tambahkan spasi apapun. Nah, itu silakan diikuti. Di sini terpotong ya. Kita kedua, lihat di sini H. Seperti itu. Anda bisa ketikkan persis. Kemudian informasi berikutnya ada informasi data nomor 3 ya. Nah, di sini kita letakkan mulai kata-kata informasi itu ada di B17 dan di merge. B18 kode, C18 product name. Nah, ini harus dituliskan sama persis. Kalau Anda salah ketik di sini oke, nggak masalah. Cuma di kode, karena yang penting itu adalah kodenya ya. Karena di atas tadi nggak pakai spasi, di sini pun juga nggak boleh pakai spasi apapun. Dan ini 0 bukan O. Kalau Anda salah tulis O, itu pun juga nggak akan bisa. Informasi 3, nah harus sama persis. Strip antara kode dan strip sama kode yang lain itu tidak ada spasi, nggak boleh pakai spasi apapun. Kemudian sekarang ada informasi kedua, datanya tadi jadinya mendatar. Ya, ke samping kanan juga harus diketikkan sama persis. Untuk angka kita itu tidak gunakan RP. Jadi kalau Anda kerja dengan Excel masih nulis RP manual pada informasi tabel semacam ini tentu salah besar. Karena Excel itu adalah alat untuk pengolah data ya berupa angka. Jadi kita tinggal tulis aja 3499500, kemudian tipe, nanti di bagian tipe, misalnya di sini ya, di bagian tipe ini diganti accounting, itu sudah betul. Jadi kalau Anda mengetik RP, spasi, titik, itu malah salah ya. Jadi diketikkan saja angka, kemudian tipenya diubah. Karena sifatnya kalau angka itu harus berupa tipenya angka bukan teks. Kemudian di sini ada soalnya. Ini adalah soal yang dipakai, salah satu yang dipakai untuk ujian ya, ujian tahun lalu. Jadi tahun lalu saya mengajar kelas internasional, saya menggunakan soal ini. Jadi teman-teman sudah mengintip bagaimana sifatnya ujian itu. Jadi dari awal ngetik sendiri. Dan yang sering kali salah yaitu teman-teman itu mengetiknya ada spasinya, kemudian yang 0 ganti O, kemudian hurufnya tidak sama persis. Nah, itu yang buat tidak sama dan nggak bisa. Padahal itu kesalahan yang sepele ya teman-teman ya. Jadi informasi saya itu sekarang kita akan coba mengerjakan bersama-sama. Baik, jadi teman-teman tadi sudah mengetik datanya. Jadi kita punya di sini nomor urut, kemudian nomor order, nama customernya, kemudian kode produk, nama produk, dan seterusnya. Yang perlu kita cari tahu dulu ya, langkah pertama adalah mencari mana data yang saling berhubungan. Jadi di sini kita punya nomor order, ada kode-kode, kemudian di sini ada produk code. Produk code ini, kode produk ternyata sama dengan sini ya. Jadi kode-kode yang ada di sini akan sama dengan ini. Jadi kita bisa mengisi produk name ya, berdasarkan kode ini dan datanya ada di informasi 1. Kemudian kita lihat ya di informasi 2 itu ada kode juga dan juga tipe. Di mana kita bisa dapatkan tipe? Tidak ada ya. Jadi kita dapatkan tipenya ini. Jadi kalau ini tadi produknya, ini adalah tipenya yang akan kita masukkan ke data kita nanti.
Jadi nanti di sini muncul kalau ini misalnya kalau MJ01 berarti kan LoRa Coffee Table. Berarti di sini MJ001 saya tandai. Nah, berarti nanti akan muncul tipenya table di sini. Harga, nah kita dapatkan juga dari sini ya. Nah, berarti ini harga. Ini yang ketiga lah, saya kasih warna yang berbeda. Itu. Kemudian kuantitas. Kuantitas kita dapatkan dari ini ada informasinya ya. Kuantitas berdasarkan nomor order, nomor yang paling kanan. Di sini ada DB strip 001 strip 1. Berarti belinya 1 biji. Berarti kuantiti dapatnya dari sini. Kita beri tanda. Kemudian total diketahui menggunakan basic matematika ya, berarti harga dan kuantitas. Kemudian pembayaran berdasarkan informasi 3. Di sini ada CS001 DB, berarti di sini ya. Mengambil data dari sini. Kemudian ada bonus. Bonus kita lihat customer akan mendapatkan bonus dengan kode yang spesifik ini. Jika kodenya 1, maka dapat payung. Jika kode 2, tumbler, 3, lunchbox. Kode kita dapatkan dari mana? Nah, kode di sini. Nah, kode dari yang paling belakang itu ada 1, 3, 2. Nah, kita dapatkan itu. Jadi kalau misalnya beli produk MJ001, berarti kan kodenya 1, nanti dapat payung. Pakai if berarti. Bill-nya berarti sudah ya, tinggal menggunakan perhitungan saja. Kemudian ini belum. 910 belum. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk mengisi product name kita dapatkan dari informasi 1. Jadi data ini ya, ini menunjukkan data dan informasinya ada di sebelah sini. Kita lihat ya, tipe data informasi yang kita miliki, ya, informasi yang kita punya ini datanya berdiri vertikal. Karena datanya tersusun dari atas ke bawah, maka kita gunakan rumus vertical lookup. Jadi kita ketikkan sama dengan kemudian V lookup seperti ini. Kemudian setelah kita ketikkan kurung buka, maka Excel memerintahkan untuk memberikan lookup value. Nah, di lookup value ini kita ambil ya data kode dari tabel kita. Cukup gitu saja, kemudian koma. Kemudian diketikkan table array. Jadi arahan ya, informasi arahannya di mana. Ambil datanya saja, kepala tabel nggak usah. Seperti ini, jangan lupa untuk dikunci. Dikunci kolom dan barisnya. Kalau teman-teman ditekan F4 kemudian langsung mati, dilihat di setting komputernya ya. Jadi di setting keyboard itu F4 itu jangan dibuat sebagai menutup dokumen. Karena iya. Dan juga ada pengaturan juga bahwa kalau kita mau menekan tombol F4 itu dilihat dulu huruf F4-nya itu warna apa. Kadang-kadang ada yang warnanya biru kecil. Kemudian tombol Fn Anda itu, Fn atau Shift, itu yang juga warnanya biru. Berarti kalau untuk menekan keyboard tersebut, tombol tersebut harus menekan Fn dulu, baru F4 atau Shift. Dicoba dilihat ya di komputer Anda, di keyboard itu masing-masing berbeda pengaturannya. Ada juga yang langsung, kalau F4-nya langsung gitu, jadi beda-beda. Silakan dilihat, dicek sendiri di komputer masing-masing. Jika tidak bisa, gampang saja, nggak usah bingung. Berikan lambang dolar pada sebelum kolom dan juga sebelum baris. Kemudian di yang bagian kanan ya, data akhir, informasi awal kan ada di sini, di B19. Informasi akhir ada di C28.
Nah, itu dikasih saja tanda itu dolar sebelum kolom dan sebelum baris. Sudah selesai. Kemudian kita tekan titik koma atau koma, lihat komputer Anda. Product name itu dilihat. Kalau di data informasi ini ada di kolom kedua ya, dari data yang kita sudah pilih. Lihat warnanya merah ya kotaknya. Ada di data kedua. Berarti kita tuliskan kolom index number 2. Kemudian titik koma. Nah, ini kita bisa pilih true, appropriate match, false, exact match. Nah, ini biasanya kita tulis false atau 0. 0 itu false. Gitu. Jadi kalau kita look up ini pasti sering kali ya yang saya ajarkan dan saya keluarkan di materi saya yang exact, yang tepat datanya langsung pakai tanda belakang 0 atau false. Jadi kita menolak data-data lain yang dianggap masih mirip-mirip kayak gitu. Udah selesai. Nah, ini jadi kita tidak perlu ngetik satu-satu. Kalau MC kemudian di copy ke sini enggak, karena kita bisa gunakan rumus lookup. Ini tadi kalau datanya berdiri begini ya, datanya berdiri. Sekarang kita lihat data kita itu mendatar semacam ini. Kalau mendatar berarti kan horizontal, berarti kita gunakan HLOOKUP. Kurang lebih rumusnya sama ya. Horizontal lookup seperti ini. Lookup value tetap di ini dipilih saja, kemudian titik koma, table array. Nah, sekarang kita pilih ke samping. Ya. Jangan lupa untuk dikunci informasinya ya. Informasi ini dikunci biar nggak geser-geser. Kemudian row-nya, kalau tadi kan kolom index number, sekarang row index number. Baris keberapa yang kita ambil? Baris pertama, lihat ya, merah ini adalah kode. Kemudian baris kedua baru ada tipenya. Berarti baris kedua, titik koma 0 atau false. Karena kita mau cari yang exactly sama persis dengan kode yang kita ambil. Kemudian tinggal ditarik, selesai. Demikian juga untuk price ya. Untuk price juga sama. Karena datanya kan ada di sini ya. Berarti kita gunakan horizontal lookup lagi dari kode. Kemudian table array. Nah, jangan lupa datanya sekarang kalau tadi yang dipilih cuma 2, sekarang 3 dipilih. Kemudian dikunci dulu table array-nya. Kemudian diambil row index number-nya baris keberapa. Dilihat ya, kode baris 1, ini tipe baris kedua, harga baris ketiga. Berarti sekarang baris ketiga. Koma, false, gitu juga bisa. Nah, harganya sudah muncul. Oke, kuantitas. Kuantitas berdasarkan nomor order, nomor paling kanan. Berarti di sini right. Ya. Nah, kalau kayak gini aja masih bentuk teks, berarti kita buat number value. Kita mau ubah dia menjadi angka. Nah, ini sudah bentuk angka. Kalau saya blok, udah muncul sum-nya 19. Total, kemudian harga kali kuantitas. Payment berdasarkan informasi 3. Di sini ada CS001 DB. Nah, ini informasinya debit dan seterusnya. Kita dapatkan dari sini. Nah, berarti kan kita harus gunakan fungsi left ya. Karena dari datanya dari paling kiri. Left ini kita ambil berapa karakter? DB udah 2 ya. Terus strip dash-nya berarti 3. Kemudian 0016. Berarti kita ambil 6 data. 6 karakter. Nah, sampai sini aja belum selesai. Ini kan baru kode saja ya, belum selesai. Saya mau hapus dulu. Nah, ini yang atas. Nah, DB001, DB strip 001 ini kan adalah kode kan, yang seperti tadi. Jadi kita sisipkan ya, rumus ini itu sebagai lookup value kita. Ingat lookup value? Nah, lookup value itu ini kan, kalau tadi product name, kita ambil kode. Sekarang kodenya itu masih campur.
kita sudah pisahkan di sini, dan ini adalah lookup value kita. Ini adalah lookup value kita. Berarti tinggal kita tambahkan saja rumus VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena datanya berdiri ya. VLOOKUP. Nah, lookup value-nya seperti ini. Left tadi udah biarkan langsung titik koma. Nah, terus lanjut seperti biasa. Jangan lupa dikunci. Kemudian kolom keberapa yang diambil? Informasi kan ada 2 ya. Kolom 2. Ya. Lihat DB 001 apa benar? Debit BCR. Benar. Gitu. Kemudian bonus. Bonus kita lihat berdasarkan special last digit code. Berdasarkan dari ini ya. Product code itu kan ada angkanya 1, 2, 3 di belakang. Kita mau sama seperti payment ya. Kita mau ambil dulu satu. Kita mau tampilkan dulu spesifik class code-nya. Jadi kita pakai write dari kode kan. 1 karakter. Oke ya, ini udah bekerja. Nah, sekarang kalau 1 kita nanti berikan payung, kalau 2 tumbler, kalau 3 lunchbox. Nah, sekarang masih pakai fungsi if yang kemarin. Nah, tapi rumus ini kita jadikan ininya ya. What is it? Logical test, ya, logical testnya. Jadi if kurung buka, kemudian rumus yang kita ketik tadi write sampai koma 1 kurung tutup itu adalah logical testnya. Kemudian jika ini satu kurang. Jika ini kan hasilnya 1 ya, sama dengan 1, karena saya tadi kan belum ubah jadi number. Jadi saya harus petik karena 1 di sini adalah teks. Sama dengan 1, maka tulis umbrella. Maka tulis umbrella. Koma. Kemudian, nah ini saya copy aja karena if-nya. If sama dengan, nah sekarang 2, maka tumbler. Selain itu, maka langsung lunchbox. Mari kita lihat, ada salahnya enggak? Langsung ya, ternyata 1, umbrella. Oke. Kemudian bill, informasi bill tadi apa ya? Menggunakan basic matematika. Bill bukannya sama dengan total ya berarti ya? Gak ada potongan sih. Ya sudah. Ini juga nggak perlu sih. Saya mau hapus aja. Nah, sekarang saya mau berikan, oke, bill ini karena saya rasa kurang begitu penting. Ini satu hal yang penting ya buat kita ya. Kalau kita tadi punya data, kita punya nomor order, kemudian kita pisah-pisah. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menggabungkan informasi-informasi yang ada? Misalnya, kita sekarang mau menuliskan debit BCA, kemudian strip total tagihannya, kemudian strip bonus. Nah, berarti kita bisa tuliskan gini. Debit BCA, kemudian kita pakai dan, kita tambahkan informasi ini, dipetik ya. Jadi nanti sel C5 ini akan saya tambahkan dengan informasi biaya, kemudian strip lagi ada spasinya ya,
kemudian bonus. Jadi saya mau berikan ini, kemudian saya berikan tanda dan, saya sekarang pindah ke total, kemudian saya berikan dan lagi, saya berikan petik lagi, spasi, dash, spasi, petik, dan umbrella. Nah, jadi muncul debit BCA, biayanya, kemudian umbrella. Nah, sekarang kita lihat ya, angka ini tadi, 3.400.000 tadi nggak ada RP-nya. Nah, kita mau tambahkan RP secara manual. Berarti kita bisa tuliskan saja di sini, R. Ya. Kemudian tambah spasi setelah RP coba. Oke. Gini aja keterangan. Ya, itu tadi ya. Jadi kita tadi udah memisah data, menggabung data. Nah, caranya kalau memberi spasi, berarti dipilih dulu informasinya C5 kan, payment. Kemudian dan, petik, spasi. Jadi yang mau kita sisipkan selain sel itu, kita berikan tanda petik untuk memberikan teks. Jadi spasi kita berikan di tengah-tengahnya petik tadi. Sudah seperti itu. Mudah. Pivot. Now, teman-teman silakan pelajari ini dulu hari ini. Silakan isikan sesuai dengan petunjuk ini. Ya, sesuai yang saya minta ini. Langsung dikirimkan ke Edmodo untuk bukti absensi Anda hari ini. Kalau ada pertanyaan, join ke Google Meeting.